cara mengisi LKPD. Yang pertama kita akan isi hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Jawaban tentang apa? Jawaban tentang kemana arah kawat ini akan bergerak jika satu dayanya dinyalakan. Agar bisa membuat hipotesis, kita harus jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 12 pertanyaan. Ini kalau dilihat dari atas. Ada magnet kutub selatan, ada magnet kutub utara, di tengahnya ada kawat yang sedang ke atas, jadi cuma seperti titik. Kawat ini maksudnya. Nah ini kan tampak samping, jadi kelihatan seperti ini. Tapi kalau dilihat dari atas, lihat ke bawah, dia akan tampak di tengahnya nanti ada kawat, kemudian ada magnet di sebelah kiri dan kanan. Ini kawat. Ini gambar yang tadi. Pertanyaan yang pertama, kemanakah arah arus jika dilihat dari atas? Arah arus jika dilihat dari atas di kabel ini yang merah. Jawabannya, arahnya ke luar bidang gambar. Nah, ada petunjuk. Jika keluar bidang gambar, berilah tanda ini. Tapi kalau masuk bidang gambar, yang ini tandanya. Tapi karena keluar bidang gambar, nah gambar tanda yang ini di sini. Nah, kayak gini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Kalau di sekitar kabel ini, jawabannya adalah berlawanan arah jarum jam. Kemudian disuruh gambarkan dan berikan tanda arah induksinya di bagian atas dan di bagian bawah kawat. Seperti ini. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi ada tanda yang atas sedang ke kiri, yang bawah sedang ke kanan. Jadi mutarnya berlawanan arah jarum jam. Pertanyaan ketiga, apakah garis medan magnet dapat melentur? Jadi garis-garis ya, garis-garis medan magnet ini. Jika diganggu oleh medan magnet lain, jawabannya iya, dapat melentur. Lalu, bagaimana bentuk garis-garis medan magnet pada kedua ujung magnet batang? Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk-bentuk garis magnet ini dari kutub utara ke kutub selatan jika melewati yang ini? Jawabannya adalah sebagian akan melentur. Kemudian disuruh gambarkan garis-garis medan magnet yang Anda maksud. Gambarnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini ada arah garis magnetnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah arus induksi magnetik kawat berarus? Apakah arah induksi magnetik kawat berarus di bagian atas? Ini. Arah induksi magnetik di sekitar kawat ini, tapi yang bagian atas saja. Sebagian besar menuju ke arah yang hampir sama atau berlawanan dengan arah garis-garis medan magnet batang yang melewatinya. Maksudnya ini, arah induksi magnet kawat ini yang bagian atas ini, yang warna biru, apakah searah atau berlawanan arah dengan arah medan magnet dari utara ke selatan ini? Nah, coba lihat, ini arahnya sedang ke kiri. Ini yang putih juga sedang ke kiri, berarti arahnya sama. Jadi jawabannya arahnya sama. Kemudian, apakah garis-garis induksi magnetik kawat berarus dan medan magnet keduanya tersebut saling menguatkan atau melemahkan? Nah, ini kan searah yang bagian atas ini.
bukan yang bawah ya, yang atas saja. Kalau searah berarti saling menguatkan. Berarti jawabannya saling menguatkan. Kemudian yang keenam, apakah arah induksi magnetik kawat berarus di bagian bawah? Nah, sekarang yang bagian bawah. Searah atau berlawanan arah? Kita lihat. Arah induksi magnetik ini yang bawah sedang ke kanan, ini panahnya. Sedangkan arah medan magnet batang ini sedang ke kiri, berarti berlawanan. Jawabannya berarti berlawanan arah. Kemudian apakah garis-garis induksi magnetik kawat berarus dan medan magnet keduanya tersebut saling menguatkan atau melemahkan? Kalau bertabrakan berarti akan saling melemahkan. Berarti jawabannya saling melemahkan. Nah, begini dia. Jadi kalau saling melemahkan, seakan-akan di bagian bawah ini hilang, cuma bagian atas. Nah, jika terdapat perbedaan besar garis-garis medan magnet total di bagian atas dan bawah, apakah kawat akan bergeser atau tetap diam? Jawabannya adalah bergeser. Ini kan yang atas menguatkan, yang bawah saling menghilangkan. Otomatis nanti dia bergeser. Jika bergeser, apakah akan bergeser ke atas atau bergeser ke bawah? Jawabannya adalah bergeser ke bawah. Ini kan di bawah udah nggak ada. Ini kan lentur dia. Jadi kalau ini ditarik lurus, maka kawat yang ini akan terdorong ke bawah. Nah, seperti itu dia terdorong. Ini nanti terdorong terus ke bawah, ke bawah, ke bawah terus. Kemanakah arah sumbu Z positif dan Z negatif? Pada gambar 2.2, maksudnya gambar ini ya. Agak sama dengan arah sumbu Z dan positif dan sumbu Z negatif pada gambar 2.1. Kalau di gambar 2.1 kan tampak samping. Kalau ini kan tampak atas, berarti gambarnya kemana? Nah, Z positifnya ke bawah, Z negatifnya ke atas. Ini dia. Nah, sekarang, jika memang kawatnya bergeser, maka berdasarkan sumbu Z positif dan Z negatif ini, kawatnya akan bergeser ke sumbu Z yang mana? Tadi kan bergeser ke bawah, artinya bergeser ke sumbu Z positif. Berarti jawabannya ke sumbu Z positif. Gambarlah vektor arus I, vektor medan magnet B, dan vektor gaya magnetik F atau arah geser kawat pada koordinat kartesius berikut. Nah, ini maksudnya ya. Gambarlah vektor pada koordinat kartesius ini. Kita gambar vektor arus. Lihat di gambar ini, arusnya sedang kemana? Mana kawatnya? Ini kawatnya yang merah ya. Arusnya kan sedang ke atas, ke sumbu Y positif. Berarti kalau pakai koordinat kartesius, berarti dia sedang ke atas ini. Nah, gambarnya, nah ini. Vektornya ke atas dari pusat. Terus dikasih simbol arus. Kemudian vektor medan magnet B. Magnet ini kan utara, ke kiri selatan. Berarti utara ke selatan. Berarti dia sedang ke kiri. Kalau dilihat ke sumbu ini, berarti dia sedang ke kiri, ke sumbu X negatif. Jadi yang koordinat kartesius ini berarti ke kiri yang ini ya. Berarti di sini dia, kiri. Nah, vektornya, kemudian B simbolnya. Kemudian arah gaya magnetik, atau maksudnya arah geser kawat. Tadi kan kawatnya bergeser ke Z positif. Berarti ke sini ya, ini kan tampak samping. Sini, berarti dia sini. Kalau digambar, nah ini S. Kemudian, bagaimana hubungan gaya magnetik terhadap arah arus jika dilihat dari sudutnya? Hubungan gaya magnetik ini terhadap arah arus yang ke sini. Nah, tentu jawabannya adalah
Kalau dilihat dari sudutnya, berarti sudut ini dengan ini 90 derajat. Kemudian, yang berikutnya, bagaimana hubungan gaya magnetik terhadap arah medan magnet? Yang ini, arah gaya magnetik terhadap medan magnet. Ini dengan ini, berarti juga sudutnya 90 derajat. Dari kedua jawaban yang ini, buatlah jawaban sementara tentang arah gaya magnetik terhadap arah arus dan terhadap arah medan magnet. Arah gaya magnetik itu 90 derajat terhadap arah arus dan 90 derajat terhadap arah medan magnet. Jadi hipotesisnya tadi ditulisnya di sini jawabannya. Kemudian berikutnya adalah mencari informasi seperti yang kemarin. Jadi mencari informasi di internet tentang arah gaya magnetik pada kawat lurus berarus. Ini kita cari jawaban di internet. Kemudian mengolah data. Jadi setelah mendapat dari internet, buat jawabannya di sini. Sesuai dengan jawaban yang kamu dapat di internet. Bagaimana arah gaya magnetiknya. Kemudian verifikasi. Jadi bandingkan hipotesis yang telah kamu buat dengan jawaban dari internet. Apakah sudah sesuai dengan jawaban internet atau tidak. Jadi jawaban di sini adalah benar atau salah. Kalau benar, jawab benar. Kalau salah, jawab salah. Kemudian terakhir membuat kesimpulan. Jadi sudah ada di